Nah, sebelum kita menjelaskan ya caranya melakukan analisa fundamental, yuk kita bedah dulu ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya fundamental itu? Jadi fundamental merupakan suatu analisa ya untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu project. Jadi pada dasarnya suatu project memiliki nilai intrinsik atau nilai aslinya. Yang mana nilai aslinya itu sangat berpengaruh terhadap proyeksi harga di masa yang akan datang. Nah, nilai intrinsik itu merupakan kecenderungan untuk menilai secara internal ya. Jadi nilai intrinsik sangat berbeda dengan nilai pasar atau harga pasar, di mana ketika nilai intrinsik itu jauh lebih besar daripada valuasi pasar atau harga pasar, itu berarti suatu project dikatakan undervalue karena dia memiliki valuasi yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang divaluasi oleh pasar. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai pasarnya itu jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, itu berarti project tersebut overvalue atau project yang naik hanya dikarenakan hype tapi fundamentalnya tidak terlalu baik. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih apa itu fundamental di kripto. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya melakukan analisa fundamental? Pada dasarnya analisa fundamental itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan pengetahuan teman-teman terhadap suatu proyek tertentu. Apabila pengetahuan teman-teman terhadap suatu proyek itu meningkat, maka akan tumbuh kepercayaan di teman-teman. Dan kepercayaan itu akan menumbuhkan keyakinan, yang mana keyakinan itu adalah final form yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman berinvestasi. Jadi kalau teman-teman udah yakin, teman-teman pasti tidak akan stres ya melihat pergerakan atau fluktuasi harga jangka pendek. Jadi naik juga nggak terlalu euforik, dan juga ketika turun teman-teman juga nggak panik. Itulah pentingnya teman-teman memiliki keyakinan terhadap aset yang teman-teman investasikan. Tapi keyakinan tersebut tidak akan mungkin bisa terbangun tanpa teman-teman menumbuhkan kepercayaan, tanpa teman-teman memiliki pengetahuan terhadap project yang teman-teman investasikan. Nah, kita masuk pertanyaan pamungkasnya nih. Gimana cara melakukan analisa fundamental di kripto? Untuk melakukan analisa fundamental, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengetahui tokenomics suatu project. Jadi tokenomics merupakan singkatan dari token ekonomi. Jadi teman-teman garis bawah ya katanya adalah ekonomi. Jadi di situ ada prinsip-prinsip ekonomi di dalam menilai suatu token. Jadi karena di situ ada quotes on quotes ekonomi, jadi tokenomics ini berkaitan dengan karakteristik yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran dari suatu project. Nah, karakteristiknya apa aja? Mungkin akan kita jelaskan lebih dalam di video selanjutnya. Jadi kita akan buat video khusus membedah tokenomik dari suatu project. Selanjutnya, teman-teman cek developer yang membuat suatu project. Jadi, di dalam investasi itu ada istilah you invest in the people, not in the idea. Jadi, semua venture capital atau pendana-pendana besar, mereka selalu melihat project ini siapa yang membuat. Jadi, even Mark Zuckerberg membuat warung bakso, saya akan tetap invest. Kenapa? Karena saya melihat Mark Zuckerberg-nya. Apapun yang dikerjakan Mark Zuckerberg itu akan menjadi besar. Sama juga ketika Elon Musk membuat warung pecel lele misalkan, saya juga akan tetap berinvestasi karena saya melihat Elon Musk-nya, bukan melihat pecel lelenya. Itulah mengapa sangat penting teman-teman melihat riwayat developer yang mengerjakan suatu project kripto tertentu. Apakah pernah fail sebelumnya? Apakah projectnya bisa sampai $1 billion market cap? Apakah projectnya bisa di listing di exchange-exchange besar? Itu adalah hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum berinvestasi ke suatu project. Karena pada dasarnya developer di kripto itu ada yang dox dan juga undox ya. Undox itu artinya mereka tidak disclose identitas asli mereka. Sementara yang dox atau doxing itu artinya mereka mendisclose identitas asli mereka. Seperti Vitalik Buterin kita tahu adalah founder Ethereum. Kemudian Charles Hoskinson adalah founder dari Cardano dan lain sebagainya. Jadi mereka mendisclose identitas asli mereka ke publik sehingga menimbulkan rasa percaya yang tinggi. Itulah mengapa teman-teman harus perhatikan siapa developer di balik project-project kripto tersebut. Ketiga, teman-teman pastikan komunitasnya hidup dan jalan. Sebenarnya komunitas ini memiliki dua fungsi ya, teman-teman. Satu, komunitas selalu melakukan cross-check apa yang dilakukan oleh developer. Jadi misalkan developer tidak mendevelop project mereka, atau developer terlambat untuk mengeksekusi sesuatu, maka mereka dari para komunitas ini akan selalu komplain ya ke devnya. Kok begini, kok seperti ini, harusnya seperti ini. Sehingga itu merupakan fungsi cek dari komunitas. Dan kedua, komunitas sendiri juga akan menciptakan
herd behavior secara alami, mulut ke mulut secara alami, karena mereka yang sudah berinvestasi terhadap project tertentu itu mereka selalu create the buzz. Mereka selalu berkoar-koar di sosial media tentang project ini itu, dan juga mereka mengajak teman mereka, saudara mereka untuk berinvestasi ke project tertentu. Sehingga sangat penting untuk teman-teman lihat apakah komunitasnya itu jalan atau tidak. Karena ketika komunitas itu jalan dan grow semakin besar, itu berarti kemungkinan project untuk menjadi semakin besar itu juga terbuka lebar. Oke guys, itulah cara melakukan fundamental analysis dalam kripto. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.